잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesta, kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan materi SK Laksana poin 4, yaitu menjadi penengah atau pemberi solusi dalam kelompok. Menjadi penengah, pertama, dengarkan semua pihak, dengarkan pendapat dan perspektif semua anggota kelompok dengan sabar dan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, tetap netral, jangan memihak pada satu pihak atau pendapat tertentu. Yang ketiga, fokus pada solusi, cari solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Yang keempat, mengelola emosi, kelola emosi Anda sendiri dan anggota kelompok, pastikan diskusi tetap berjalan dengan tenang. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang tepat dan tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Yang keenam, menghormati perbedaan pendapat, hormati perbedaan pendapat dan perspektif anggota kelompok, berusaha untuk memahami alasan dibalik setiap pendapat. Memberi solusi, yang pertama, identifikasi masalah yang dihadapi kelompok dengan jelas, pastikan Anda memahami akar masalahnya. Yang kedua, analisis opsi yang tersedia dan dipilih solusi yang paling tepat, berusaha untuk mempertimbangkan semua opsi dan memilih solusi yang paling efektif. Tiga, komunikasi solusi yang dipilih kepada semua anggota kelompok dengan jelas, pastikan Anda menjelaskan alasan dibalik solusi dan bagaimana solusi tersebut. 6. Mengantisipasi konsekuensi dari solusi yang dipilih, pastikan Anda mempertimbangkan potensi resiko dan dampak pada kelompok. Menerima umpan balik dari anggota kelompok, berusaha untuk mendengarkan kritik dan saran dari anggota kelompok dan menggunakan informasi tersebut. 6. Mengikuti perkembangan solusi, pastikan Anda memantau apakah solusi yang dipilih efektif dan membuat menyesuaikan jika diperlukan. Contoh, dua anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda tentang cara menyelesaikan tugas. Salah satu anggota ingin menggunakan metode A, sedangkan anggota lain ingin menggunakan metode B. Saya dengar pendapat kalian berdua. Mari kita analisis opsi yang tersedia dan pilih solusi yang paling tepat. Apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode? Saya rasa kita bisa menggunakan metode yang kombinasinya kedua. Pendapat kalian, kita bisa menggunakan metode A sebagai dasar dan memasukkan beberapa elemen dari metode B. Apakah kalian setuju? Saya setuju dengan solusi ini karena kita bisa memanfaatkan kelebihan dari kedua metode. Namun kita perlu memastikan bahwa kita memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan metode ini. Saya rasa kita sudah memiliki kesepakatan. Mari kita mulai melaksanakan solusi ini. Dengan menjadi penengah atau pemberi solusi, kita dapat membantu kelompok menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu ada manfaat. 1. Meningkatkan kepercayaan. Menjadi penengah atau pemberi solusi dapat meningkatkan kepercayaan anggota kelompok terhadap kamu dan kelompok itu sendiri. 2. Meningkatkan efektivitas. Meningkatkan efektivitas kelompok dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah. 3. Meningkatkan kepuasan. Meningkatkan kepuasan anggota kelompok terhadap hasil kerja kelompok. 4. Meningkatkan kerjasama tim. Meningkatkan kerjasama tim dan kolaborasi antar anggota kelompok. 5. Mengurangi konflik. Mengurangi konflik dan meningkatkan harmoni dalam kelompok. Yang terakhir, 6. Meningkatkan hasil kerja. Meningkatkan hasil kerja kelompok dan mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan menjadi penengah atau pemberi solusi, kamu dapat membantu kelompok mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.